Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Untuk membuka permenungan pada pagi hari ini, saya ingin menanyai Anda 3 hal berikut. Pertanyaan pertama, ruangan ini gelap atau terang menurut Anda? Anda menjawab terang karena Anda tahu ada yang gelap. Pertanyaan kedua khusus untuk bapak-bapak. Menurut bapak-bapak yang masih punya istri, istrimu itu cantik atau jelek? Bilang jelek. Nanti di rumah dirujak istrimu kamu. Iya, biasanya untuk menenangkan hati istri bilangnya cantik. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda semua baik laki maupun perempuan, saya ini ganteng atau jelek? Yang bilang ganteng itu pasti ibu-ibu lansia. Kenapa? Di rumah yang dilihat sudah keriput terus kan? Maka ibu-ibu lansia kalau ketemu saya, aduh gantengnya seperti suami saya zaman dulu gitu ya. Tapi kalau ibu muda pasti bilang jelek. Karena mereka iri hati dengan saya. Apa yang saya ingin katakan lewat pertanyaan-pertanyaan itu? Ternyata hidup kita ini dipenuhi dengan kontradiksi. Hidup, mati, terang, gelap, suka, duka, suci, dan berdosa. Lalu hari ini kita diajak untuk memaknai di mana kita ini akan berdiri. Di mana kita ini akan hidup. Prinsip apa yang kita pegang? Apakah kita mau dosa atau suci dan seterusnya? Dan sebelum Anda memilih itu, mari kita renungkan 3 poin berikut. Yang pertama, habis gelap terbitlah terang. R.A. Kartini pernah menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini hendak mau mengatakan kepada semua saja bahwa selama ini perempuan ditindas laki-laki. Para perempuan hidup dalam gelap penindasan dan R.A. Kartini berjuang supaya gelap itu sirna diganti dengan terang. Kemudian hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Warna liturginya pink, tandanya sukacita. Jadi kalau ada janda-janda pakai baju pink, itu tandanya meskipun janda aku tetap bersukacita. Tapi kalau janda pakai pakaian ungu, nah itu menderita terus gitu ya. Nah, pink atau warna merah apa nih ya, nggak jelas lah. Pokoknya pink gitu ya. Menandakan sukacita. Mengapa begitu? Karena kita sekarang yang selama 40 hari berpuasa dalam pantang dan puasa itu memiliki sesuatu yang sungguh-sungguh diyakinkan bahwa iman kita akan Yesus itu benar-benar mengubah gelap menjadi terang. Siapa yang tidak suka akan terang? Sebenarnya tidak ada. Kalau enggak percaya, silakan Anda menempatkan pohon atau bunga atau yang suka pot itu tanaman pot di dalam gelap. Nanti akan menjulur menuju kepada ruang yang terang. Seperti itu kenyataan di dalam hidup itu. Maka tidak ada orang yang tidak suka terang. Dan kalau hari ini Tuhan mengatakan, akulah terang yang akan menyingkapkan kehidupan yang gelap itu. Yang membuat gelap itu akan menjadi terang. Inilah berita yang penuh sukacita. Setelah sekian lama manusia jatuh dalam gelap dosa, kini Tuhan datang memberi terang surga. Itulah fakta yang menyukakan hati
dan mesti memberikan harapan pada kita semua. Kita diyakinkan hari ini bahwa puasa dan pantang itu ada gunanya. Kita telah berusaha mengoreksi diri, membuang hasrat jahat dan berusaha hidup baik dan benar. Karena kita percaya dengan cara itu hidup kita akan menuju terang yang kekal dan bukan gelap penuh dosa. Yang kedua, kekuatan terang lebih besar daripada kekuatan gelap. Kenyataan Allah memberi pelajaran penting untuk kita. Ketika hari pagi sudah mulai datang, gelap pasti akan segera sirna. Ruangan ini akan menjadi terang kalau ada lampu yang dinyalakan. Meskipun terang itu kecil seperti bintang yang jauh di sana, tetapi ketika hari itu gelap, maka cahaya itu bisa dilihat. Gelap tidak akan tahan terhadap terang. Oleh karena itu kita juga bisa melihat apa yang dikatakan Paulus pada hari ini, bahwa Allah yang kaya dengan rahmat itu menghidupkan kita semua yang telah jatuh dalam dosa. Kristus itu telah memberikan kekuatan baru untuk orang-orang yang berdosa, supaya dengan demikian hidup manusia diselamatkan. Bahkan di tempat lain Paulus mengatakan, semakin dosa bertambah banyak, rahmat di situ berlimpah-limpah. Tuhan Allah tidak kekurangan rahmatnya. Inilah berita yang menyukakan hati kita. Hanya oleh kekuatan Allah saja, maka gelap dosa akan sirna dan diganti dengan terang yang menghidupkan. Karena itu Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Dosa kita akan diampuni supaya kita bisa mengalami surga lagi. Dan kemudian dengan sangat mudah dikatakan pada hari ini, syaratnya ternyata hanya satu. Kalau faktanya Tuhan itu memberikan anugerah yang luar biasa seperti ini, dan itu semua akan bisa dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya, syaratnya cuma satu, yaitu mau datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber cahaya atau sumber terang. Tidak sulit, cuma mau datang kepadanya. Keluar dari gelap, kemudian datang kepada terang. Persoalannya adalah kita sudah tahu bahwa gelap itu tidak enak, tetapi kita tidak mau datang kepada terang. Mengapa seringkali kita mengalami kesulitan seperti ini? Kitab suci memberikan satu rumusan tadi, karena seringkali kita melihat dosa dan menutupinya. Kita menutupi yang jahat seakan-akan Tuhan tidak tahu. Kita cuekin Tuhan seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan lebih lanjut kalau mau dikatakan, kenapa bisa begitu juga? Karena manusia sedang lagi tidak butuh. Ketika tidak butuh, orang enggak datang. Nanti kalau sudah 5 menit sebelum mati, orang lari-lari membutuhkan perminyakan. Tapi selama hidup, Tuhan itu dicuekin saja. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ya itu tadi, orang biasa menutupi yang gelap. Lalu yang kedua, orang merasa tidak membutuhkan terang. Oleh karena itu pada bagian yang ketiga, saya ingin membacakan tulisan Santa Caterina delle Siena. Semoga dengan tulisan Santa Caterina delle Siena ini, kita kemudian pulang dengan penuh iman dan mulai berani membuka kehidupan kita yang seringkali gelap dengan mengandalkan terang Tuhan. Kata-katanya ditulis demikian. Oh kasih yang tidak terungkapkan. Meskipun engkau melihat segala perlakuan jahat
yang akan dilakukan ciptaanmu terhadap kebaikanmu yang tidak terbatas. Engkau bertindak seolah-olah engkau tidak melihatnya. Engkau mengarahkan matamu hanya pada keindahan ciptaanmu. Engkau telah jatuh cinta padanya seolah-olah seorang yang mabuk dan tidak waras karena cinta. Bukan karena dosa itu tersembunyi dari pandanganmu, melainkan engkau memusatkan diri pada kasih itu. Memang hanya api kasihlah engkau, ya engkau yang menjadi tidak waras pada apa yang telah engkau ciptakan. Sedemikian dahsyatnya Tuhan mencintai kita, seolah-olah kita ini orang yang tidak berdosa. Padahal Tuhan tahu semuanya. Gelap dosa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Betapa luar biasanya cinta Tuhan ini, supaya kita mampu mengalami keindahan terang yang ditawarkan oleh Yesus itu. Maka pertanyaan penutupnya adalah, masihkah kita bertahan dalam hidup yang gelap? Jawaban Anda adalah kunci menuju hidup bahagia. Maka silakan jawab dalam batin Anda. Dan pulanglah nanti dalam sukacita atas jawaban itu. Tuhan memberkati.